Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kami janjikan kepada keluarga Susuhunan Sunda Galuh dimanapun berada, untuk yang terakhir kalinya kami dari Susuhunan Sunda Galuh membuka misteri Ratu Adil, Budak Angon, Satrio Piningit, harta amanah, dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu metafisika, cabang dari fisika yang sebelumnya dipelajari oleh beberapa keturunan kerajaan Nusantara, bukan hanya di Sunda Galuh saja, tapi di beberapa kerajaan lain yang masih punya hubungan saudara seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Kediri, Singosari, Bone, Kutai Kartanegara, dan raja-raja lain yang tidak saya sebutkan. Sebelum menginjak ke membuka misteri Ratu Adil, Budak Angon, dan sebagainya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa permintaan maaf, kebenaran itu datangnya bukan dari kami, tapi yang hakiki adalah dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang pertama, kita samakan dulu persepsi bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, Allah mendampingi manusia dengan temannya atau sedulur, atau juga disebut dengan korin. Setiap manusia yang lahir ke bumi ditemani dengan korin. Nah, korin inilah yang bahasa kami menyebutnya adalah sedulur atau ibu yang tidak mengandung, bapa nu teu ngayuga, dulur anu opat kalima pancar. Dan hal ini jangan menjadi perdebatan di antara kita semua. Tugas Susunan Sunda Galuh dari tanggal 17 Oktober 2018 berakhir pada tanggal 8 Januari 2020 yang akan datang. Dan setelah itu tugas tersebut diserahkan kepada keluarga yang lain yang lebih berhak untuk mendampingi, untuk mendoakan keluarga besar kerajaan-kerajaan Nusantara, termasuk negara Republik Indonesia. Saya serahkan kepada seluruh keluarga, baik itu yang ada di Mataram, yang ada di Ngawi, maupun di luar Pulau Jawa atau di Jawa Barat. Sekali lagi, kami serahkan kepada saudara yang berada di Nusantara. Sebelum saya membuka misteri apa itu Ratu Adil dan sebagainya, adat budaya kita Susunan Sunda Galuh, pertama sekali kita berdoa mudah-mudahan bangsa ini, bangsa Indonesia, termasuk keturunan raja-raja Nusantara beserta masyarakatnya, itu lebih bijak, lebih bijaksana, aman, dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih pada seluruh keluarga saya yang tercatat maupun tidak tercatat. Akan kami buka mengenai harta amanah, Ratu Adil, dan sebagainya
untuk keluarga kita semua yang berada dimanapun tempat tinggalnya. Sekali lagi bahwa kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi perdebatan kita semua. Apa yang disebut dengan budak angon itu adalah salah satu bagian dari manusia pilihan yang selalu merurut sejarah budaya di wilayah kerajaannya masing-masing. Jadi yang namanya budak angon itu di kerajaan manapun ada Nusantara, baik itu di Sunda Galuh, kemudian di keturunannya saudara saya di kerajaan Majapahit dan kerajaan lain. Budak angon ini sudah lama sekali ada di Nusantara. Kemudian apa yang disebut Satrio Peningit adalah peningkatan setelah dari budak angon. Nah, Satrio Peningit ini biasanya tidak keluar dari rumah atau dia di hutan atau dimanapun tempat yang diyakini bahwa itu adalah petunjuk dari para leluhurnya yang merupakan korin tadi, yang merupakan malaikat, dan petunjuk itu adalah petunjuk dari sang pencipta lewat korinnya karuhun di masing-masing kerajaan. Di Majapahit ada, di mana-mana pun ada di wilayah Nusantara yang punya hubungan satu darah satu titik. Artinya masih ada hubungan kekerabatan atau kerajaan di Nusantara. Nah, ini sudah terjadi budak angon, banyak saya temukan budak angon. Nah, kemudian Satrio Peningit ini sulit karena memang eh, tersembunyi. Dia sengaja disembunyikan oleh sang pencipta lewat para karuhunnya masing-masing. Nah, ini sudah terjadi dan sudah ada beberapa yang saya lihat, yang kami lihat itu sudah ada di Nusantara. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan negara yang diramalkan 2019 terjadi pecahnya Pulau Jawa, kemudian nanti pada tahun 2020 juga sama gitu. Akhirnya kan tidak terjadi bencana yang hebat pada tahun 2019 sampai saat ini tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan 2020 nanti? Seperti ramalannya dari Jayabaya atau dari manapun, itu memang bersifat ramalan dan banyak yang terjadi dan ada juga yang memang tidak terjadi. Nah, setelah tanggal 8 Januari bukan tugas kami lagi susunan Sunda Galuh, sudah saya nyatakan, sudah saya serahkan kepada seluruh keluarga di kerajaan manapun. Monggo didampingi, monggo didoakan, monggo dikawal sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat korin atau karuhun kita masing-masing yang merupakan malaikat. Nah, kemudian bagaimana dengan kedatangan Ratu Adil? Nah, Ratu Adil kalau saya lihat secara ilmu metafisika, bahkan sudah mendalami yang disebut dengan ilmu biometafisika, itu cabang lagi dari metafisika. Nah, ini nurcahnya sudah ada, kemudian tanda-tandanya sudah ada, dan ini sudah menjelma ke dalam manusia pilihan yang di kerajaan masing-masing itu ada. Di Sunda Galuh ada kemungkinan itu di daerah Jawa Barat, di daerah Sumedang atau Subang atau Banten, itu ada kemungkinan di sana. Di daerah Majapahit juga sama, di kerajaan Manapait juga sama. Nah, Allah ini sedang menyeleksi siapa yang sebenarnya nanti menjadi Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini sendiri dapat dipastikan jadi pemimpin negara Republik Indonesia yang akan datang. Bukan hanya sesuai dengan ramalan dari Jayabaya saja, tapi dari berbagai sesepuh, berbagai orang ataupun budak angon itu sendiri, itu nanti akan muncul tidak lama lagi setelah kalimat terpecahnya Pulau Jawa. Itu bukan letusan gunung berapi yang hebat yang membelah dua, tapi ada dua kekuatan besar, yaitu kekuatan yang disebut dengan Dajjal atau Imam Mahdi bahasa dalam Al-Quran, tapi kalau bahasa kami adalah keburukan dan kebaikan, dan insya Allah nanti akan ditunjukkan oleh pemimpin kita di masa yang akan datang. Nah, sedangkan harta amanah adalah
harta yang memang dipolitisasi pada saat itu sampai sekarang belum terbukti, dan memang ada tapi jumlahnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan kekayaan yang ada di alam Nusantara. Jadi jangan mencari sesuatu yang memang belum pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.